Ada momen di mana bakat alam bertemu dengan mental baja, dan dunia dipaksa untuk berdiri memberikan tepuk tangan. Sabtu 27 Juni 2026, di bawah langit mendung sirkuit Assen, Belanda, sebuah drama tingkat tinggi kembali tersaji. Sirkuit yang dijuluki The Cathedral of Speed ini bukan tempat bagi pembalap bermental lembek. Disinilah legenda dilahirkan, dan disinilah nyali seorang pemuda asal Gunung Kidul, Indonesia, diuji habis-habisan. Hiroshi Aoyama, sang manajer tim sekaligus mantan juara dunia, kedapatan tidak bisa menyembunyikan histerianya di dalam pit box. Matanya tidak berkedip, tangannya mengepal erat, menatap layar telemetri dengan jantung yang berdegup kencang. Mengapa seorang Aoyama sampai sehisteris itu? Jawabannya hanya satu, Veda Ega Pratama. Di atas aspal Assen yang keramat, Veda tidak sekedar memutar selongsong gas. Dia bertarung seperti kesurupan. Dia menunjukkan determinasi, keberanian melakukan late braking, dan ketenangan luar biasa yang membuat banyak pengamat di paddock membisikkan satu nama legendaris, Valentino Rossi. Ya, mentalitas petarung, kemampuan bangkit dari situasi terdesak, dan cara Veda membaca celah sirkuit benar-benar mengingatkan kita pada gaya pembalap The Doctor di masa jayanya. Bagaimana perjuangan heroik Veda dari merangkak di Q1 hingga menggebrak baris ketiga di Q2? Mengapa posisi start ke-7 ini disebut-sebut sebagai modal emas untuk mengacak-acak dominasi pembalap Eropa? Mari kita bedah jalannya perjuangan sang mutiara hitam Indonesia di GP Belanda 2026. Perjalanan Veda Ega Pratama di hari Sabtu itu sama sekali tidak bertabur kemudahan. Ketika pembalap-pembalap papan atas klasmen bisa duduk tenang di hospitality menunggu sesi Q2, Veda harus menghadapi kenyataan pahit. Dia harus merangkak dari Q1. Bagi seorang pembalap, Q1 adalah zona degradasi sekaligus neraka kecil. Waktunya singkat, lintasannya padat, dan semua pembalap di sesi ini membalap dengan tingkat stres maksimal karena mereka memperebutkan hanya 4 tiket tersisa untuk menuju Q2. Keberhasilan lolos dari Q1 ini bukan sekedar formalitas. Ini adalah pembuktian awal bahwa Veda memiliki ketahanan mental yang kuat. Dia tahu cara mengatasi tekanan ketika berada di ujung tanduk. Namun Q1 barulah menu pembuka. Menu utamanya adalah Q2, di mana 14 pembalap tercepat musim ini sudah menunggu dengan ban segar dan strategi yang matang. Di sesi inilah, atmosfer di pitbox Honda Team Asia berubah menjadi sangat tegang. Hiroshi Aoyama, sang mentor, tahu betul bahwa fisik Veda sudah terkuras setelah memeras keringat di Q1. Di sisi lain, para rival di Q2 memiliki keuntungan fisik yang lebih bugar. Begitu lampu hijau Q2 menyala, sirkuit langsung bergemuruh. Persaingan memperebutkan pole position berlangsung sangat brutal. Pembalap Spanyol, Máximo Quiles, yang saat ini memimpin klasmen sementara, langsung menunjukkan taringnya. Quiles membalap seolah tanpa beban dan berhasil mencatatkan waktu tercepat mengunci posisi pole. Di belakang Quiles, Joe Kelso dan Brian Uriarte melengkapi barisan depan, siap melakukan start agresif. Di tengah kepungan pembalap-pembalap elit Eropa dan Australia tersebut, Veda Ega Pratama menolak untuk tunduk. Disinilah momen yang membuat Hiroshi Aoyama sampai histeris. Melihat data telemetri di sektor 1 dan sektor 2, Aoyama menyadari Veda kehilangan sedikit waktu dibanding pembalap terdepan. Namun memasuki sektor 3 dan 4, area yang sangat membutuhkan keberanian dan kelihayan teknis, Veda melakukan sesuatu yang gila. Dia mengambil jalur membalap racing line yang sangat berani, melakukan late braking di tikungan yang biasanya dihindari oleh pembalap muda karena resiko low side yang sangat tinggi. Aoyama yang melihat aksi nekat sekaligus terukur dari Veda langsung berdiri dari kursinya. Dia berteriak, memberikan instruksi lewat gestur tubuh. Histeris melihat bagaimana murid didiknya itu bertarung habis-habisan melawan hukum fisika di Assen. Hasilnya luar biasa. Veda Ega Pratama berhasil memotong catatan waktunya sendiri dari Q1 secara signifikan.
Dari yang tadinya bermain di kisaran 1 menit 41 detik, Veda berhasil menembus waktu impresif 1 menit 40,690 detik. Torehan waktu yang sangat tajam ini menempatkan Veda di posisi ke-7 secara keseluruhan. Mentalitas petarung seperti Valentino Rossi. Kembali ke alasan mengapa Hiroshi Aoyama begitu emosional dan mengapa para pengamat menyamakan mentalitas Veda dengan Valentino Rossi. Di kelas Moto3, balapan seringkali berjalan seperti perang terbuka. Lebih dari 20 pembalap muda yang lapar akan kemenangan saling sikut, melakukan kontak fisik, dan membalap dengan jarak antar ban yang hanya beberapa milimeter. Di kelas sebrutal ini, bakat saja tidak akan pernah cukup. Anda membutuhkan mentalitas seorang pembunuh di lintasan, dan itulah yang dimiliki Veda. Sama seperti Rossi di masa lalunya, Veda tidak pernah gentar ketika harus memulai balapan dari posisi yang kurang menguntungkan. Baginya, Q1 bukanlah hukuman, melainkan sebuah pemanasan untuk mempertajam insting bertarungnya. Ketika pembalap lain mungkin merasa tertekan dan melakukan kesalahan, Veda justru semakin berbahaya ketika berada dalam situasi terdesak. Cara dia membaca pergerakan lawan, ketenangannya saat dikepung di tikungan, serta kemampuannya untuk mengeksploitasi kelemahan musuh di lap terakhir adalah replika nyata dari mentalitas The Doctor. Keberaniannya untuk terus menekan, tidak peduli siapa yang berada di depannya. Apakah itu pemimpin klasmen atau pembalap tuan rumah, menunjukkan bahwa pemuda Indonesia ini memiliki silsilah mental seorang juara dunia masa depan. Membedah starting grid dan strategi baris ketiga. Mari kita bedah konfigurasinya. Posisi ke-7 berarti Veda akan memulai balapan dari baris ketiga starting grid. Tepat di depannya, mengisi posisi ke-4 hingga ke-6, ada nama-nama tangguh seperti Marco Morelli, Adrian Krukas, dan David Almanza. Sementara itu baris terdepan akan dikuasai oleh Quiles, Kelso, dan Uriarte. Memulai balapan dari urutan ke-7 dinilai oleh banyak analis sebagai posisi yang sangat menjanjikan dan strategis bagi Veda. Mengapa demikian? Pertama, jarak geometris antara baris ketiga dan baris pertama di sirkuit Assen tidak terlalu jauh. Jika Veda mampu melakukan start yang bersih dan memiliki reaksi kopling yang cepat saat lampu padam, dia memiliki peluang besar untuk langsung merangsek ke grup depan sebelum memasuki tikungan pertama. Kedua, karakteristik sirkuit Assen itu sendiri. Assen bukanlah sirkuit yang hanya mengandalkan top speed di trek lurus panjang. Sirkuit ini adalah tentang aliran kecepatan atau flow, kelincahan motor dalam melakukan perubahan arah atau chicanes, dan keberanian di tikungan cepat. Assen dikenal memiliki beberapa titik overtaking yang sangat legendaris, terutama di sektor terakhir menjelang Geertruimer chicane. Titik-titik ini bisa dimanfaatkan dengan sangat baik oleh pembalap yang memiliki insting membunuh seperti Veda. Namun balapan di Assen bukan sekedar soal siapa yang paling cepat di satu lap. Ini adalah tentang ketahanan. Karakter sirkuit yang mengalir ini menuntut konsistensi tingkat tinggi dan manajemen ban yang sangat presisi. Jika seorang pembalap terlalu agresif di awal balapan, ban belakangnya akan habis di 5 lap terakhir. Dan itu akan menjadi bencana. Veda dan tim mekanik Honda Team Asia harus merumuskan strategi pemilihan kompon ban yang tepat agar motor tetap stabil hingga bendera finish dikibarkan. Dan terlepas dari apapun, pada akhirnya semuanya akan ditentukan di hari balapan. Apapun hasilnya nanti, Veda Ega Pratama sudah membuktikan bahwa pembalap Indonesia mampu bersaing dengan para talenta terbaik dunia. Sekarang, giliran kita memberikan dukungan terbaik. Semoga perjuangan, kerja keras, dan keberanian Veda membuahkan hasil yang membanggakan.
serta membuat Merah Putih kembali berkibar di Asan. Tulis prediksi kalian, mampukah Veda finish di podium? Jangan lupa dukung terus perjuangannya dengan like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah terbaru dari kebanggaan Indonesia di ajang Moto3.